Welcome to Unit Podcast. Welcome to Unit Podcast. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi nih di Unit Podcast, ngobrol bareng Unit yuk. Bareng aku Hani, yang kali ini aku mau nyampein sesuatu pada kalian. Kalau dalam beberapa episode ke depan kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng unit-unit berbakat pastinya dengan karya-karya yang keren-keren. Nah, berbicara tentang unit-unit yang berbakat, pada episode kali ini kita udah kedatangan nih unit-unit dari cabang fan art yang pastinya mereka keren-keren sih. Kalian pasti bisa tebak siapa-siapa aja. Ayo tebak. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja yuk aku kenalin sama mereka. Yang pertama ada Kak Neko kita. Kak Neko, Hai, hai, Kak Neko dipanggil Kak Ambar atau Kak Neko aja? Kak Ambar boleh, Neko Iya. juga boleh. Apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada Kak Jelly. Hai Kak, Halo, sehat ya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian ada Kak Ayunda. Hai, Halo, halo. Gimana skripsinya? alhamdulillah sedikit stres tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, dan yang terakhir ada yang sering dikenal dengan hai hai. Ini aku harus bilang hai atau hai hai gitu. Panggil dia aja. Kalian ya. Ya. Ya, Halo, baik kan Kak? baik, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih karena udah nyempetin atau udah mau ngobrol bareng kita di sini. Sebelum aku mengarah kepada ini pertanyaan mengenai gimana kalian terjun di dunia fan art gitu. Aku mau nanya kalian gabung jadi unit itu sejak kapan? Yang pertama Kak Jel dulu deh. Jadi itu aku sebenarnya tuh ditularin sama Ambar gitu. Jadi menurut aku mending dari Ambar dulu deh, baru aku soalnya Oh aku iya tuh iya iya. kayak bener-bener dari Ambar Ya udah Kak Ambar dulu deh. Gimana? Oke, aku ya. Jadi aku Iya. tuh pertama aku kenalan tuh Maret sebelum pandemi. Maret awal ya. Maret apa Februari akhir ya pokoknya. Pokoknya sebelum pandemi, sebelum ini deh, sebelum disuruh di rumah. Nah, itu aku lihat MV1. Aku tuh tahu dari temen aku namanya Caca, itu tuh dia ada DP Vicky, pakai DP Iya. Vicky. Nah, terus dia tuh apa? Terus aku kira tuh itu bukan Vicky tapi temennya Jerome, si Leo itu. Tahu nggak? Ya pokoknya dia. Nah, aku klik kan. Nah, terus pas aku klik profilnya kok ada Stan Unity. Unity itu Iya. apa? Kukira boyband mana. Nah, ternyata dia boyband lokal kan. Aku kan sebenarnya dari dulu juga suka produk lokal lah, kayak lagu-lagunya kayak Cherry Bell, JKT gitu-gitu aku suka, Smash gitu-gitu. Aku ngikutin lah, walaupun nggak stan aku ngikutin. Nah, akhirnya kan aku kepoin tuh MV1 kok menarik gitu. Terus aku coba gambar-gambar habis nonton karena itu sebagus itu gitu loh. Ya Iya udah, benar. tapi di situ aku belum nempel sih. Pas abis 2 minggu kemudian rilis Pangeran Tidur baru aku nempel. Abis Pangeran Tidur tuh aku jatuh cinta gitu sejak Maret 2020. Udah lama ya Kak. Iya, dan akhirnya aku nularin Kak Jel. Gimana Kak Jel ceritanya? Jadi tuh kan ceritanya tuh waktu itu tuh aku tuh lagi ini kan, lagi kosong karena harusnya aku ujian kompetensi dokter gigi gitu, tapi tuh kayak ditunda kan karena pandemi. Terus tuh aku tuh bingung dong, ngapain ya aku kosong gini kan, belum jelas gitu schedule. Terus akhirnya aku kayak ikut mulai ngegambar lagi. Jadi kan aku udah hiatus udah lama kan, setahun gitu aku nggak nggambar. Terus kayak coba gambar lagi gitu. Nah terus akhirnya kan aku bikin Instagram gitu buat art gitu kan, khusus art. Terus aku ini nge-follow Ambar, terus aku bilang, Ambar masih inget gak sama aku? Terus kayak, gimana ya gitu, biasalah nostalgia gitu kan. Terus pas nostalgia gitu, kan jadi dulu tuh aku sama Ambar tuh, kita tuh nge-stand boy band lokal juga gitu. Kita tuh bener-bener kayak
udah kenalan lama kan dari 2012 atau 13 gitu. Nah, kita tuh nge-stand boy band lokal gitu yang sama. Nah, terus udah gitu kita agak lost contact. Terus pas kontakan lagi, Ambar tuh kayak bilang, "Kak, ini kakak pasti suka deh. Ini ada boy band lokal bagus gitu." Terus aku nanya apaan nih gitu. Namanya Unity. Terus aku bilang, kayak gimana? Nih ya, dia kasih IG-nya kan. Terus dia bilang, "Kak, coba deh nonton satu sama coba cintaku." Terus habis itu aku lihat ini ada rilis single baru. Nah, waktu itu aku lihat tuh baru banget rilis Pangeran Tidur kan. Terus kata Ambar, iya tuh Pangeran Tidur yang lagu yang baru. Terus akhirnya aku kan kayak kata Ambar, dah Kak, pokoknya coba nonton aja lah, pasti suka gitu. Jaminan banget ya. Terus akhirnya aku bilang, iya bentar dah gitu kan, aku ditagih-tagih terus kan. Terus akhirnya aku kayak, iya aku tonton. Terus akhirnya aku tonton tuh satu sama Coba Cintaku. Terus pas aku nonton, ih bagus ya, lucu gitu. Terus kayak ya udah deh akhirnya ngefans. Oke, selanjutnya ini Kak Lia gimana? Jadi aku nggak tahu sih hitungannya unit baru atau enggak. Soalnya aku baru Sun Unity itu Mei akhir masuk Juni 2021. Jadi Baby ini comeback pertama. Tahunnya ada Baby ya. iya unit cabang Baby. Enggak deh, restu waktu ya. Dari sebelum ada Baby tuh restu waktu udah kelar promosinya, udah keluar Baby itu. Nah, awalnya tahu tuh sebenarnya dari ini boleh sebut merek nggak sih? Pokok di TikTok itu mereka tuh lewat FYP aku terus, udah aku skip gitu kayak awalnya tuh kayak oh, oke bagus gitu. Gue kira orang coveran aja biasa, tapi besoknya keluar lagi. Akhirnya ya jiwa kepo aku meluap-luap kan ya. Akhirnya stalking gitu. Ternyata lah lihat di YouTube mereka itu udah 1 tahun lalu gitu kayak gue kemana aja gitu selama ini, dan akhirnya segampang itu gue jadi suka. Oke deh. Selanjutnya yang terakhir Kak Ai, gimana sih pengalamannya gitu kenal Unity? Ya, kalau aku tuh awalnya aku tahu dari adik aku sih sebenarnya. Karena adik aku tuh kan cowok ya. Dia suka sama Michelle. Ya. Oh ya. Terus dia tuh waktu aku kan nggak kos ya. Jadi aku tuh kayak jauh gitu tinggal dari orang tua. Nah, pas itu Januari awal, adikku tuh nyetel lagu gitu. Terus aku tahu itu suaranya Michelle. Aku tanyalah, itu lagu barunya Michelle? Aku bilang gitu. Terus dibilang bukan, dia lagi collab gitu. Terus aku lihat lah, collab sama siapa sih? Kok suaranya bagus-bagus gitu loh. Aku kira itu tuh lagunya Michelle gitu. Iya. Nah, terus aku lihat, ternyata, loh kok sama boy band? Terus aku stalk kan, oh boy bandnya ganteng gitu. Tapi pada saat itu, aku kayak cuman fokus ke fisik doang gitu loh. Kayak, ya wajar lah ya, kayak first impression-nya gitu kan. Ngeliat, oh ganteng doang gitu loh. Tapi aku belum kayak ada rasa terpikat gitu. Nah, terus pas itu waktu aku masih di rumah kan, aku belum ke kos gitu. Pas sekitar Maret gitu, aku udah balik ke kos aku, udah jauh dari orang tua nih. Nah, malam itu tuh aku kayak stres gitu kan, gara-gara tugas kuliah gitu. Akhirnya waktu itu aku mutusin buat nonton-nonton YouTube lah biasa. Terus kenapa tiba-tiba tuh di beranda YouTube tuh ada satu MV. Nah, itu tuh MV-nya Restu Waktu. Itu tuh antara akhir Maret atau awal April gitu ya. Terus aku lihat lah, kok namanya Unity gitu. Kayak pernah Iya. dengar. Pas aku lihat lagi orang-orangnya, loh ini kan yang rambut putih yang waktu itu aku lihat sama Michelle. Ternyata itu si Fenly gitu kan. Terus aku Iya. kayak inget gitu, ternyata makin ganteng ya gitu. Ya udah dari situ pas restu waktu itu ya udah jadi kayak stuck gitu. Ini siapa sih sebenarnya? Siapa sih sebenarnya gitu. Jadi dari situ sukanya. Oh ya Allah. Kalau ditanya gini, bias kalian itu di Unity yang pertama siapa sih? Kalau aku pertama kali suka Ricky. Terus Jadi dia Riksen. dia dia striker aku Sandy gitu. Jadi Iya. kayak tuker-tukeran aja sebenarnya. Gitu. Tapi kayaknya kalau ditanya yang utama siapa, mungkin aku jawab Ricky kali ya. Konsisten ya Kak? Iya. Kalau Ai siapa? Kalau aku sih dulu waktu pertama kali lihat sukanya Fenly ya, karena dia ikonik banget kan rambutnya dulu masih putih. Tapi setelah aku stalk itu
aku menentukan satu bias si Sweetsen sih. Iya, terlihat sih. Iya, Kayaknya soalnya Ais sama Sitson banyak kesamaan. amin. Amin. Iya, soalnya aku kan habis ngestok gitu, menyelam, kayak ya itu bener, nemuin banyak kesamaan gitu. Jadi kayak, oh ini kayak gue banget nih orangnya sama gitu. Ya, cailah gitu deh. Celah. Kalau Kak Jel gimana? Kalau aku pertama suka Fenly sih. Kalau Friendly. kalau misalnya sekarang juga masih Fenly. Kadang ke Vicky yang Kak. Iya, Ngaku-ngaku. iya. Soalnya Ngaku-ngaku. apa legend Kakak itu Vicky. Sebenarnya aku tuh pernah tahu waktu itu aku tuh kan ada yang ngepost foto Fenly gitu kan. Terus aku bilang, ih gila ganteng banget. Terus ada yang nanya loh, Kak udahlah oleng ke Fenly aja. Terus aku kayak kaget. Oh my god, biasa aku kan Fenly. Jadi aku dikiranya biasanya bukan Fenly gitu loh. Oh ya Allah. Enggak itu coba cerita dong dah. Oh, Kalia gimana? Kalau aku sama kayak Kak Ambar sih. Ricky pertama lihat kayak gila nih orang, kayak pemegang tahta tertinggi perbiasaan saya masih Ricky. Yang lain juga keren-keren tapi masih nggak bergeser. Oke, mungkin kalau bahas soal unit kayak perunitan kita itu cukup kali ini aja dulu. Sekarang kita mengarah ke pertanyaan seputar fan art gitu, karya-karya kalian kan. Yang pertama itu mungkin aku mau nanya dari sejak kapan sih kalian mulai buat fan art, kayak asal usulnya gitu. Kalau mulai ngefan art itu ya ngefan art Unity ya, ngefan art Unity ya semenjak ngestan mereka. Fan art pertama yang aku gambar itu bulan Juni awal, gambar mereka full tim waktu era 1. Ya, tapi kalau mulai gambarnya kan udah dari lama. Cuma yang mulai fokus ngefan art baru-baru ini sih. Tapi fan artnya keren loh. Aduh, makasih banget. Paketnya lanjut ke ini, Kak Neko. Kalau aku yang aku bilang aku nonton MV1, abis itu tuh aku langsung bikin, oh ini karakter apa, anak-anak Unity ini berkarakter banget, maksudnya gambarable lah kalau kata fan artis. Ya udah, akhirnya aku gambar aja, cuman nggak aku post deh, kayak waktu itu cuma percobaan doang. Nah pertama kali gambar tuh abis MV Pangtit kan, aku kan oleng ke Ricky sama Sandy, jadi aku nggak gambar mereka berdua deh gitu. Tapi sebelumnya itu udah punya skill nggak Kak di situ di fan art? Iya, aku kebetulan kan dari kecil suka, dari kelas 2 SD tuh udah mulai gambar-gambar, terus masuk kuliah juga kuliahnya di kafe, jadi ya relate sama pekerjaan juga, jadi ya udah sehari-hari. Selanjutnya Kak Jel gimana Kak? Kalau aku sih pertama kali bikin fan art tuh aku inget banget waktu itu Unity Day pertama pas aku join jadi unit. Jadi itu tuh tanggal 9 April 2020. Aku bikin gambar gitu kan semua member Unity. Oke deh, kalau Ai gimana? Kalau aku tuh mulai gambar fan artnya itu awal-awal bulan 5 deh kalau nggak salah itu. Apa waktu aku di kos gitu. Jadi aku tuh sakingnya aku kayak ada beban tugas, capek kan. Jadinya aku kayak ngeluangin waktu tuh mikir ngapain ya. Akhirnya karena aku pas di situ udah nge-stand Unity juga, jadi aku mikir apa ya, buat apa yang sesuatu yang berhubungan dengan Unity gitu kan. Karena Iya. aku juga udah suka ngegambar dari kecil, jadi aku ngegambar. Dan yang pertama itu aku malah bukan gambar, aku buatnya apa tuh animasinya yang ngegambarnya Sweetsen lagi nyanyi itu. Oh Jadi aku iya buat iya. animasi gitu. Iya gitu, awalnya buat fan art, habis itu nextnya jadinya kebiasaan buat fan art buat Unity gitu. Berarti Kak Ai mulai dari itu ya, dari pas kenal Unity. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Pas belum lama kenal Unity udah gambar-gambar. Jadi gambar lagi gitu maksudnya. Pertanyaan selanjutnya tuh nggak jauh-jauh sih sebenarnya, yang motivasi kalian buat fan art itu gimana? Kalau motivasi aku sih sebenarnya karena aku tuh orangnya kalau misalnya aku masuk fandom aku pasti gambar fan art fandom itu gitu. Karena aku suka. Jadi karena aku suka aku pasti ngegambar karena gambar juga kan hobi aku banget gitu. Jadi ya aku motivasinya tuh karena aku suka dan aku ngefans dan aku tuh kayak ingin memberikan sesuatu aja gitu buat boyband kesayangan aku gitu. Jadi ya udah aku bikinin gambar. Walaupun sebenarnya kayak aku mikir kayak sebenarnya aku kepikiran sih bakal suka nggak ya gitu. Cuman aku akhirnya
mengesampingkan hal itu. Jadi kayak yang penting ya udah aku berkarya dulu. Ya kalau untuk suka atau enggaknya ya udah itu mah terserah mereka gitu. Iya, urusan belakang gitu. Iya, Tapi banyak yang suka kok, Kak. Oke, alhamdulillah. lanjut ke kalian deh, motivasinya gitu. Kalau aku sebenarnya kan, aku kan di sistem informasi, jadi padahal aku sukanya gambar. Aku dulu daftar di kafe tapi nggak lolos, maksudnya di sistem informasi. Jadi kayak di pelampiasan buat titik jenuh aku gitu. Akhirnya mulai aktif lagi gambar semenjak kenal mereka. Terus motivasinya ya karena aku pengen gimana ya, kayak pengen nunjukin ini loh apresiasi gue buat kalian gitu. Semoga kalian suka, buat nunjukin aja kalau aku pengen ngasih sesuatu buat mereka gitu. Walaupun gak banyak ya, semoga aja bisa suka gitu. Benar. Kalau Ai gimana? Kalau aku sih sama kayak Kak Jelly ya. Aku ngebuat sesuatu itu biasanya karena aku suka dulu. Terus karena aku suka, jadi aku ngelakuin hal itu gitu. Ya, sesimpel itu sih. Hampir sama ya semua, Kak Neko. Iya, kayak gitu sih kurang lebih. Jadi kalau aku tuh dulu tuh ya, emang dari dulu apapun yang aku pikirkan atau yang aku suka pasti aku suka dalam sebuah gambar gitu loh. Karena terus sama buat mengapresiasi mereka juga kan. Nah, soalnya kalau soal apresiasi tuh aku kan orangnya apa ya, kurang aktif bukan kurang aktif fandom juga sih. Kayak hashtag kan ya mungkin nggak segetol unit lain, atau aku nggak bisa mengapresiasi dalam bentuk tulisan yang panjang-panjang. Nah, akhirnya aku juga ya udah lewat fan art aja. Tapi yang utamanya sih tadi aku suka ya aku gambar gitu. Oke, biasanya kalau kalian cari inspirasi gitu buat fan art gimana? Dari momen-momen terkecil mereka, misalkan ada kejadian lucu apa, biasanya aku gambar. Kalau aku sih tipe fan artnya yang lebih ke komik kali ya, kayak story yang ada story-nya gitu loh, bukan yang terlalu formal gitu. Yang formal kayak aku jarang-jarang deh. Kayak lebih sering yang ya gitu, yang lucu-lucuan aja. Iya, aku sempat lihat juga. Ya kan, kayak aku bikin TK Unity lah, apalah, terus kejadian dari Farhan kaget lah, gitu-gitu. Aku lebih suka yang sehari-harian gitu sih. Jadi ya kalau dibilang inspirasi dari mana, ya dari kejadian sehari-hari mereka aja gitu. Benar. Kalau Kak Ai gimana? Kalau aku sih, apa ya, inspirasinya tuh kayak tiba-tiba aja gitu loh. Kayak misalnya nonton Unity Camp gitu ya. Terus mau gambar apa, tiba-tiba ya udah kegambar kayak gitu. Atau ngeliat foto apa gitu yang pengen digambar, ya udah digambar. Kalau enggak ya ngeliat inspirasi dari apa YouTube, kartun gitu. Bukan YouTube Kids ya, maksudnya kartun yang ada di YouTube, film-film kartun gitu. Atau TikTok kayak gitu sih biasanya. Oke, kalau Kak Jel? Kalau aku biasanya kan aku tuh kalau gambar tuh harus detail kan. Aku tuh bener-bener merhatiin banget. Jadi biasanya tuh kalau misalnya mereka tampil atau misalnya ada konsep MV gitu. Jadi kayak aku tuh suka ngegambar kostum-kostum detail gitu. Kalau saya tampil misalnya kayak kostum apa ya? Atau kostum tampil di TV gitu-gitu biasanya aku suka gambar. Cuman dikit sih yang aku publish. Yang aku sering publish tuh yang ini yang kayak konsep-konsep MV gitu, misalnya kostum-kostum MV kayak gitu sih. Jadi kayak lebih ke kostum-kostum mereka gitu ya. Kalau yang keseharian aku justru jarang sih kayak gitu. Kalau Kak Alia gimana? Kalau aku dari fan art aku kan lebih sering gambar yang perorangan gitu ya, apa sih kayak formal gitu. Tapi juga beberapa kali juga bikin fan art yang ada story lainnya gitu, kayak gambar suasana atau comic strip gitu. Nah, kalau itu sih biasanya kalau habis nonton konten mereka, terutama di live ya, gitu kan ada momen-momen manis yang aku mikirnya, wah bagus nih kalau aku visualisasikan lewat gambar gitu. Mungkin pesannya bisa lebih nyampe, jadi bisa lebih memorable gitu buat unit kalau yang lihat itu, oh iya ya mereka pernah gini gitu. Oke deh, mengenai kan inspirasi sudah. Kalau pengerjaan atau buat fan art itu biasanya
Kalian bisa kerjain berapa lama sih atau kadang kesusahannya itu apa aja kalau dalam buat fan art gitu? Berapa lamanya itu biasanya tergantung yang digambar sih kalau aku ya. Kan aku gambarnya tuh cenderung kayak gambar chibi gitu kan, kartun bulat-bulat yang kepalanya gede gitu. Nah, itu tuh kalau buat paling sebentarnya itu sekitar 5 sampai 6 jam. Itu buat satu gambar. Tapi udah jadi full gitu loh. Kayak ya satu satu gambar gitu full itu bisa 5 sampai 6 jam. Itu paling bentar menurutku. Tapi kalau misalnya paling lama itu bisa sampai semingguan gitu. Itu kalau yang berapa lamanya. Terus kalau misalnya apa satunya kesusahan ya. Iya, Kesusahan itu sebenarnya kayak kalau aku sih itu kayak nentuin si mimik mukanya gitu loh. Kalau di aku gambar muka deh, gambar muka sama gambar aslinya tuh menurut aku kesusahannya ada di situ. Kayak ngecocokin gambar aku ini mirip nggak sih sama karakter yang aku gambar kayak gitu loh. Soalnya kalau nggak mirip itu jatuhnya kayak ya nggak ngegambar orangnya gitu. Karena nggak mirip, jadi susahnya di situ. Kalau aku tuh orangnya lama banget sih kalau nggambar. Aku biasanya ngegambar paling bentar itu 12 jam kayaknya. 12 jam paling bentar. Kalau paling lama tuh bisa sampai sebulan. Terus kalau kesulitannya tuh kan aku tuh orangnya detail banget gitu. Kayak aku tuh benar-benar gambar semuanya, gambar baju, gambar detail background gitu. Jadi ngegambar detailnya itu sih yang susah gitu. Cuman sebenarnya tuh aku tuh lebih lebih ini justru aku tuh lebih lama ngegambarnya daripada ngewarnainnya gimana ya ngomong. Jadi kayak kadang gambarnya kan harus detail. Cuman kalau pas ngewarnainnya sih sebenarnya nggak terlalu lama. Yang lama tuh nggambarnya gitu. oke. Selanjutnya Kak Ambar. Aku ya, Iya, aku seminggu dengan catatan itu ngumpulin moodnya. Aku tuh tipe yang nggak detail-detail amat sih kalau gambarnya nggak detail lah ya. Kayak biasa aja ya, gambarnya cuma 2 sampai 3 jam gitu. Nah, ngumpulin moodnya tuh sekarang susah banget atau enggak lagi sibuk apa jadi nggak bisa fokus ke fan art, lagi nggak bisa fokus ke fan art. Nah, itu juga jadi apa perusak mood juga. Nah, makanya ngumpulin moodnya lama. Nah, jadi kalau orang lihat misalkan aku jarang gambar atau apa, itu bukannya aku lagi malas gambar atau apa, moodnya belum ada. Jadi itu susah banget, parah. iya benar sih. Ada yang gitu juga nggak sih di sini? Ada Kak, semua seperti itu. Ayo berbagi. Kalau kalian gimana? Iya, 11-12 sama Kak Ambar karena aku bukan orang yang serius, maksudnya bukan yang bekerja atau belajar di hal seputar seni. Jadi curi waktunya kalau di aku yang susah karena kebentar kuliah juga banyak praktikumnya. Nah, terus selain itu moody juga sama kayak Kambar, aku juga orangnya moody, cari timing yang tepat untuk menghasilkan gambar yang bagus dan sesuai yang aku inginkan tuh agak susah kalau buat aku. Terus kalau untuk waktu gambarnya paling cepet berapa ya? Paling cepet tuh aku gambar Gilang gitu loh yang di post di IG dia yang UMAT itu 3 jam. Itu paling cepet, lainnya bisa semingguan. Ternyata lama juga ya. Ya Allah. Kayaknya itu kejeda-jeda ya kayak digambar sebagian dulu, kalau mood lagi digambar lagi berikutnya gitu. Nah, iya, mungkin kalau misalkan di track pakai waktu mungkin bisa lebih cepat. Tapi kan Iya. kita ya apa nyicil-nyicilnya itu loh yang bikin lama mungkin ya. Iya. Mengenai ini kan tadi kita udah bahas soal kadang kita ngerasa capek atau kehilangan mood gitu. Cara kalian buat ngatasinnya gimana sih? Oh, biasanya lihat konten aja, lihat konten throwback, konten yang seru-seru yang kita suka. Gitu aja sih, paling ntar moodnya muncul sendiri. Cuman ya sekali lagi sih saya agak sulit ini sih sebenarnya kong kali kong juga sama keadaan real life juga. Jadi kayak kalau lihat MV mereka lihat video-video mereka yang sebelum itu nggak begitu cukup sih sebenarnya. Ada faktor-faktor lain Mm-mm. gitu. Jadi tapi yang paling nampol lagi. Yang paling ini sih yang lihat konten-konten mereka yang seru, yang paling seru menurut kita. Kalau aku jujur sih kalau ngelihat fan art unit yang lain. Jadi kayak Iya. aku tuh kadang-kadang tuh kalau misalnya kan aku tuh orangnya
kalau gambar tuh lama kan. Jadi kayak aku tuh nggak produktif gitu. Dan kalau misalnya nggak lihat gambar unit tuh aku ya bakal kayak ya udahlah gitu. Males gitu. Cuman kalau misalnya tiba-tiba di TL muncul gambar unit terus yang bagus-bagus kan, soalnya pada keren-keren. Jadi kayak aku juga jadi pengen gambar gitu, ngerti gak sih? Kayak Iya benar. jadi Iya termotivasi bener-bener gitu. itu juga. Jadi kayak justru aku tuh orangnya kalau lihat konten Unity tuh bukan kayak aduh aku pengen gambar, enggak, kayak biasa aja. Cuma kalau lihat unit-unit gambar tuh kayak wah gila sih, kok kepikirannya gambar gini, ngerti gak sih? Kayak Iya iya iya. jadi pengen juga gitu. Jadi akhirnya ya udah, justru aku motivasinya dari situ. Kalau misalnya orang-orang lagi pada sepi fan art, aku juga nggak ikutan gitu. Jadi makanya tambah sepi. Bener Jadi kayak banget. pengen join the party gitu ya. Iya. Kalau ini Kak Lia Iya, sama kayak Kak Jeli. Jadi ini kalau nonton konten tuh bawaannya bukan pengen gambar, malah pengen nonton terus gitu. Kayak ya udahlah nonton aja, chill aja, nggak usah gambar. Tapi begitu buka sosmed, ada artis lain yang post fan art gitu, loh kok cepet banget nih orang gitu, kayak jadi pengen gambar nih gitu. Akhirnya langsung pegang pen gitu. kayaknya Kak Lia belakangan ini sering lumayan ini loh, lumayan produktif buat fan art yang aku lihat. Terakhir udah 2 minggu lalu. Oh, 2 minggu lalu. Kalau Kak Ai gimana? Kalau aku sih kurang lebihnya sama ya kayak Kak Jelly, kayak Kaneko, sama kayak Kak Lia juga gitu. Kayak kalau ngelihat gambar yang lain tuh malah kayak termotivasi gitu, jadi balik moodnya. Tapi yang bikin beda itu kayaknya aku kalau ngebalikin mood tuh biasanya makan sih, makan yang banyak sama tidur. Itu yang paling ampuh buat ngebalikin mood sih. Sama dengerin lagu-lagu kesukaan gitu. Di luar lagu idol yang aku suka ya, maksudnya kayak lagu-lagu yang em, bikin apa rehat sih apaan sih, bikin tenang kayak gitu-gitu sih biasanya, tapi nggak lupa nyemil juga. Pokoknya kalau balikin mood tuh makan sama tidur kalau aku ya gitu. Definisi ini ya, sebelum fan art butuh tenaga. Ya bener banget, biar kuat gambarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih kalian ngerasa fan artnya itu kayak kurang dihargai gitu, atau ada yang nggak yang nyepelehin soal hak cipta gitu? Gimana sih menurut kalian? Kak Jeli dulu deh. Kalau sebenarnya sih kalau dihargai mungkin aku sih selama ini merasa banyak mendapat apresiasi sih. Jadi alhamdulillah kayak nggak terlalu kayak aduh kenapa gambar aku nggak dihargai, nggak gitu. Cuman sebenarnya yang aku keselin tuh kalau misalnya tuh ada beberapa gitu ya orang-orang yang nge-repost tapi nggak pakai cek kredit gitu, di repost di sosmed dia tapi nggak pakai kredit, terus nggak izin. Terus juga yang kemarin baru heboh sih yang apa ngejualan tapi pakai gambar dari fan artis cuma Oh iya, izin gitu. Jadi iya, sebenarnya sih itu apa hal yang sedih gitu loh, karena maksudnya di Indonesia tuh bener-bener masalah cipta ini tuh tidak di apa ya kayak nggak nggak dihargai gitu loh, kayak mereka tuh benar-benar menganggap sepele tentang hak cipta ini gitu, kayak mereka nggak tahu. Bahkan kayak waktu itu yang ada chat kayak mereka tuh nggak tahu mereka salah gitu, kayak mereka mikir ini salahnya di mana gitu, padahal tuh jelas-jelas salah gitu dari perspektif fan artis gitu kan ya. Aku sih ya kalau kayak gitu ya sedih ya, cuman ya gimana ya, soalnya masih harus yang kayak gitu tuh belum banyak yang apa ya kayak banyak yang belum dapat edukasi gitu Mm-mm. akan hal itu gitu. Jadi memang tugas kita tuh apa kalau bisa sih ada yang apa mulailah mengedukasi sedikit-sedikit gitu ya. Cuman ya apalagi kan unit banyak yang suka ini kan suka nge-repost tanpa izin gitu. Jadi emang harus PR juga sih buat apa eh, mengedukasi mereka, kalau mengajarin kalau itu tuh sebenarnya salah gitu. Mm-mm. Kalau Kak Niko gimana? Oh saya, oke, aku nerusin punyanya Kajel aja ya, soalnya tadi Iya, udah dijelasin semuanya kan. iya benar. Cuman pengen nyampein buat unit WhatsApp, tolong kalau share ke WhatsApp itu dikasih kredit. Saya sedih. Tolong ya Anda
unit WhatsApp yang mendengarkan ini tolong banget. Tolong nih Dengerin kalau ya. misalkan nge-share nih, nge-screenshot, itu tuh dikasih aja kan di WhatsApp bisa tuh ya. Dikasih tulisan gitu loh, dikasih pesannya. Ini CR Neko kita, CR Jelly Unity. Gak susah kan? Ya, gitu. Dengerin tuh unit WhatsApp. Keresahan Saya ini. sangat menunggu saat-saat seperti ini. Bagus Terima supaya kasih unit podcast, Jaya. sama-sama. Aduh, kalau Kak Ai gimana? Apa yang ingin disampaikan soal ini? Apa ya kalau aku ya? Kayaknya sama sih permasalahannya kalau buat fan artis itu ya. Biasanya yang tentang kredit itu yang gambar dicomot sembarangan, terus nggak izin duluan, itu sih yang bikin kesel biasanya. Ngerasa nggak dihargainya di situ sih biasanya. Ya, biasanya gitu. Biasanya. Ya, gitu aja. Kalau kalian ada tambahan? Gitu aja kali ya, karena sebenarnya lagunya sama aja. Jadi dari Iya. tadi aku pernah kan ada yang re-upload gitu fan art aku tuh nggak ada watermarknya kan. Terus aku coba nanya gitu, ini kamu dapat fotonya dari mana? Ya intinya gitulah. Terus dijawab, ini aku dapatnya dari WhatsApp udah crop-cropan gitu. Ya ampun. Lihat grup WhatsApp testimoninya. Iya. Benar-benar. Wah, Jadi kayak hal-hal kayak gini loh yang bikin banyak artis muak gitu. Kayak karena karya mereka nggak dihargai. Di samping karena copyright-nya tuh nyelekipnya kayak, ya ampun ini gue gambar susah-susah nama gue dipotong gitu loh. iya benar sih. Itu kadang yang buat down ya. Iya. Jadi mereka tuh gini, aku pernah ngechat kan salah satu ngechat toko yang tadi bermasalah sama kita, yang ngejual fan art kita. Oh iya. Nah, ini fan art buatan temen aku, bla bla bla, karena aku jelasin kan ini fan art bikinan temen-temen aku, bla. Nah, dia tuh bilangnya ini aku yang bikin, aku yang edit sendiri. Jadi dia kayak dapat dari IG terus dia mengira edit itu adalah sebuah effort. Jadi kalau dia udah ngedit, misalkan nge-crop background-nya atau apa, itu tuh udah bagian dari usaha Iya. dia gitu. Disitulah kita Yang pernah fan art-nya dijadikan bahan jualan siapa? Di sini Saya semua. semuanya Kita semua sih. Iya, kita semua. Semuanya ya. Kebetulan Ya, di sini semuanya pernah dikomersialkan, padahal di re-upload tanpa watermark aja itu udah ngeselin ya, apalagi dijadiin ladang cuan itu kan, aduh nyes banget di hati itu. Padahal sebenarnya kalau mau kerja sama gitu kan bagi-bagi cuannya gitu bisa. iya, Iya, diomongin lah. Iya, diomongin Bisa baik-baik dibicarakan. lagi. Oke, dengar ya kalian yang iya benar. Ada bagusnya juga sih kita cerita-cerita di sini Yep. untuk mengedukasi mereka juga kan. Selanjutnya pertanyaannya itu pertanyaan terakhir sih. Ada nggak sih pesan atau tips dan motivasi buat unit atau orang-orang yang lagi coba buat belajar buat fan art atau berkarya gitu untuk unit? Kalau tips dari aku tuh nggak ada sesuatu yang instan gitu. Jadi kalau misalnya kamu uh, mulai terus berharap gambar kamu langsung bagus, itu salah besar gitu. Jadi ada semua tuh ada prosesnya. Jadi Iya, dari awalnya dari 0 akhirnya jadi 100 gitu kan. Itu kan nggak ada hal yang mudah. Jadi jangan berharap sesuatu itu terjadi secara instan gitu. Jadi harus selalu latihan. Jangan besar kepala, jangan sombong. Pokoknya harus terus belajar dan mencari ilmu gitu. Terus satu lagi, kalau mau berkarya jangan cuman ngarepin imbalan. Jadi kayak misalnya berharap dinotis lah, terus berharap karyanya rame lah gitu. Jangan, karena itu tandanya kamu nggak ikhlas. Kamu harus diniatin tuh suka dari hati. Kenapa kamu gambar? Kamu suka gambar nggak? Kalau nggak suka ngapain dijalanin gitu loh. Iya, benar Daripada banget cuman sih, Kak. mau dapat notisan doang gitu kan. Notisan mah kamu nggak gambar juga kok bisa dapat. Beneran deh, serius. Gitu, itu aja sih. Unity-nya juga kalau notice pun kayak random aja nggak sih ya?
nggak selalu apa ya, kayak yang kadang karya yang receh itu justru yang naughty, yang mereka suka gitu loh, justru yang ini yang mereka suka gitu. Ini buat teman-teman yang baru belajar atau lagi ngumpulin niat buat fan art, pesan aku selain dari Kak Ambar dan Kak Neko tadi, jangan jadikan keterbatasan sebagai alasan untuk berhenti berkarya ya. Apalagi kalau itu keterbatasan alat. Nggak perlu nunggu kalian punya tools yang bagus, yang memadai buat memulai. Dilatih aja dulu skill sama basicnya. Percuma juga kalau kalian punya sarana dan prasarana yang memadai, kalian difasilitasi yang bagus, tapi nggak ada basicnya. Nanti kalau kalian udah bisa, udah banyak latihan, dikasih tools apapun pasti tetap jadi kok. Semangat ya. Kalau misalkan kalian gambar, ingatlah jangan misalkan kalian mau pakai teknik tracing, tolong jangan dibilang gambar ya. Yes. Ini saya udah keluar lama ya. Aku ngikutin soal tracing gitu dulu di GS-nya Kak Ambar. Iya. Ya gitu sih. Tracing tuh bagian dari teknik kok. Cuman kalau emang kalian tracing atau kalian jiplak, tolong dicantumin aja ini kayak vector art atau tracing atau gitu. Jangan bilang aku gambarnya capek loh gitu-gitu. Waduh. Belajar gambar tangan saya buat apa dong? Pesan buat unit-unit yang mungkin baru mau gambar atau yang udah sering gambar gitu. Terutama buat yang baru mau coba gambar deh. Soalnya biasanya banyak yang bilang nggak bisa gambar, Kak. Gini gambar aku jelek. Sebenarnya gambar tuh nggak ada yang jelek. Semuanya tuh gambar tuh bagus. Tergantung kitanya aja kan. Jadi pesan aku tuh sebenarnya kalau kalian lagi mencoba sesuatu tuh jangan nyerah duluan. Karena itu bisa jadi sugesti. Nah, terus tuh kalau misalnya kalian ngerasa gambar kalian jelek, itu jangan nyerah. Terus kalau misalnya kalian ngerasa gagal, itu ya dicoba lagi gitu. Kalian juga harus yakin sama gambar yang kalian buat, karena itu original original dari tangan kalian loh, dari hati kalian yang buat gitu. Jadi jangan ngerasa jelek, jangan ngerasa insecure dulu sebelum kalian mencoba. Itu aja sih kayaknya. Jangan insecure dulu deh. Ya, mantap. Jadi unit-unit yang lagi coba belajar buat fan art, jangan berhenti, jangan menyerah dan tetap semangat. Atau jangan semangat dan tetap menyerah. Jangan dengerin yang itu. Vicky Unity. Jangan semangat deh. Unity kok Sandi. Iya. Iya. Oke deh. Bang San yang dengar ini. Oh, Bang San ya bener. Sandi kan? Yang buat Bang ini San. juga buat yang mau belajar juga, kadang Kak Neko atau Lia juga atau Kak Jelly kadang buat tutorial gitu di Twitter aku lihat kadang-kadang. Iya Ya, tuh. tipis-tipis. Iya. Karena aku kemarin ngadain Zoom ya. Iya itu iseng aja Aku sih. juga ngadain Zoom. Aku ketinggalan. Gak apa-apa, nanti kita bikin lagi rame-rame. Iya. Oke, yang terakhir deh, ada nggak pesan buat unit secara keseluruhan ya, bukan dalam lingkup fan art, sama pesan buat Unity untuk Mas Yun yang ingin kalian sampein. Dari kalian dulu deh. Aduh, dari saya. Buat Iya. unit dulu. Buat unit, inget ya kalau perfandoman itu nomor 2. Yang nomor 1 tetap real life kalian. Kalau ya, jadi jangan di-push banyak-banyak di fandomnya. Tetap mikirin yang utama dulu, sekolah, kerjaan, keluarga, tetap yang utama. Jadi ya, tetap bisa bagi skala prioritas. Kalau buat unitinya, semangat kalau kalian denger ya. Kalian denger kan? Semangat. Dengar. Batas kalian tuh masih jauh lebih dari ini gitu. Pasti bisa lebih-lebih lagi lah. Oke, semangat. Pesannya tuh ya buat unit tetap dukung fan artis, tetap dukung kita buat berkarya. Kalau yang mau mulai berkarya, mulai aja dulu, mulai dari sekarang, jangan ntar. Terus ya tadi yang kayak tadi Lia bilang sih ya, ada prioritas kan. Prioritasin real life aja dulu. Jangan jadiin Unity ini sebagai beban. Mas Yun bukan beban. Mas Yun itu penghibur di kala kalian galau. Asik. Asik. Sumber kesenangan kalian. Salah satu salah satu yang mengentertain kalian lah. Terus kalau pesan buat Unity, sebenarnya aku udah nyampein ini waktu dulu VC Nomelo.
Kalau udah tinggi tolong jangan sombong. Udah itu aja. Jangan sombong sama unit. Tolong Ricky Unity on Twitter gitu aja. Kamu Apa nih? dengar kan? Aku tahu kamu dengar. Dia bukan lupa password, dia hapus Twitternya deh kayaknya. Twitternya HP iPhone doang. iPhone doang, buka iPhone Twitter nggak bisa doang, gitu. buka Twitter enggak. Sayang banget. Iya, iya. Iya. Oke, ini lagi Kesenggol. gibahin Vicky. Oke, lanjut. Kita simpan Kak Jel di closing statement kayaknya deh. Iya. Kak Ai gimana? Apa ya? Aku nambahin aja deh. Pesannya tuh buat unit-unit, kalau kalian lagi ngelakuin sesuatu, itu semangat aja, semangat. Karena sesuatu yang kalian kerjain itu kerja pasti ada kerja keras di baliknya, dan kerja keras kalian itu bakalan terbayar suatu saat. Jadi ya semangat terus, jangan malas. Ingat ingat yang bisa bantu kalian tuh cuma diri kalian sendiri. Jadi kalau ngelakuin apa-apa ya semangat pokoknya, intinya semangat gitu. Terus kalau buat Mas Yun, apaan ya? Berdoa aja deh semoga pandemi cepat kelar biar bisa tur ke seluruh kota-kota di Indonesia. Soalnya aku nggak pernah ketemu nih, pengen buat. Ya gitu aja Amin. deh. Amin. Amin. Aja Oke. sama jangan lupa jaga kesehatan ya. Soalnya kita dikit lagi nih udah bisa nih mencapai ke zona-zona hijau. Iya, Ayo. gila, amin. Iya. Bentar lagi nih bisa keliling. Dikit lagi nih, dikit. Ayo, aku tunggu di Jatim ya. Wis. Iya. Mantap. Nanti kita ketemu kok. Kita pasti bisa ketemu kok, guys. Amin, amin. Amin. Oke, yang terakhir, ayo Kak Jel. Ya udah buat unit sehat-sehat selalu ya. Pokoknya semangat kuliah, kerja, sekolah, pokoknya apapun yang sedang kalian lakukan, semangat. Terus kan aku tahu mungkin beberapa waktu terakhir kan fandom kita tuh istilahnya mah lagi kena badai beruntun yang terus terjadi secara berurutan gitu kan. Intinya mah jangan terlalu dipikirin, jangan sampai gara-gara hal itu RL kalian jadi kacau, terus kalian jadi nggak punya akal sehat dan akhirnya melakukan hal yang mungkin akan kalian sesali gitu. Jadi Benar. pokoknya kalian kesampingkan semua itu, fokus ke RL kalian gitu. Jadi jangan karena masalah fandom malah RL kalian jadi kacau gitu kan. Harusnya kebalik. Harusnya RL tuh yang nomor 1. Jadi intinya mah lebih ini sih, pokoknya lebih tahu aja lah kapasitas diri kalian tuh gimana. Kalau misalnya kalian gak kuat, rest aja, gak apa-apa. Gak memalukan kok. Lock akun gak apa-apa. Pokoknya lakuin aja hal secaman kalian gitu. Kalau gak usah pedulin kata-kata orang, karena yang tahu itu cuma diri kalian sendiri sama Tuhan. Pasti. Itu untuk buat unit. Benar banget. Kalau buat Melo Club ya. iya benar banget. Kalau buat Unity sih saran aku ya jaga kesehatan, jangan, kalau aku tahu kalian pasti schedule-nya lagi padat banget kan gitu. Jadi jangan terlalu sering begadang, kan aku tahu lah kalian tuh sering banget begadang gitu. Jadi supaya bisa melalui schedule dengan segar gitu kan. Jadi jangan terlalu sering begadang. Makan makanan bergizi, terus jangan terlalu memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja. Gimana ya? Jadi jangan terlalu kayak, kita juga tahu kalian juga manusia gitu. Jadi kalau kalian mau istirahat juga nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kok. Sebenarnya lebih baik kan kalian gimana ya, kalau misalnya update ya semau kalian aja, jangan masa terbebani harus aduh kita harus update nih demi unit gitu, kayak gimana ya, kayak ya udah it's your own pace kalau menurut aku sih. Walaupun sebenarnya itu penting ya untuk engagement fans gitu cuman kayak kalau lagi capek istirahat aja, nggak usah dipaksain, gimana ya ngomongnya, pokoknya ya sesuaikan dengan kondisi kalian juga gitu aja sih. Semangat untuk kegiatannya. Iya benar guys, semangat. Iya.
Apalagi Mas Yun sekarang ini padat jadwal. Iya, jadi kayak Iya. ya gitulah. Maksudnya menurut aku nggak apa-apa update, cuman pikirin juga gitu kalau misalnya terlalu capek ya istirahat aja lah gitu. Kita juga ngerti kok. Oke, ya sayang sekali. Pertanyaannya udah habis. Mungkin kita bisa ngobrol lain waktu lagi ya. Siapa tahu ada part 2 gitu. Siap. Oke, siap. BTW, terima kasih buat Kak Jelly, Kak Neko, Kak Lia, sama Kak Ai yang udah meluangkan waktunya kali ini buat ngobrol-ngobrol bareng kita unit podcast. Sama-sama. Ya, Sama. semoga dari obrolan dan pembahasan kita tadi bisa diambil pelajarannya, bisa diambil yang baik-baik aja gitu. Sampai jumpa di unit podcast episode selanjutnya. See you. Dadah semua. Iya, dadah. Terima kasih banyak. Sukses terus unit Terima podcast. kasih. Dadah. Maaf ya kalau tadi ada perkataan yang kurang mengenakan gitu. Aku juga minta maaf ya. Iya. Makasih Maaf banyak dulu buat ya. unit podcast. Semoga sukses terus. Makasih udah ngundang aku dan teman-teman fan artis yang lain. See you di unit podcast. Ngobrol bareng unit yuk. Untuk dengerin podcast kita bisa melalui Spotify dan YouTube Unit Podcast. Dan jangan lupa follow Instagram dan Twitter kita @unit_podcast untuk ikutin update terbaru ya. Thank you.